Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Para hamba Allah, pertemuan yang lalu kita membahas tentang kewajiban orang yang hidup terhadap seorang jenazah muslim yang meninggal, baik menyangkut kewajiban masalah jasad, kemudian yang kedua kewajiban masalah harta. Kemudian di antara kewajiban masalah harta, diantaranya yang sering diperselisihkan tentang masalah pembagian harta. Nah, perlu diketahui secara garis besar diantaranya ada 3 hal-hal yang berkaitan dengan harta seseorang yang berkaitan dengan waris. Yang pertama hibah. Hibah ini diberikan oleh seseorang sebelum meninggal dunia, baik itu kepada selain ahli waris ataupun kepada ahli waris ala kadarnya, dan ini tidak ditentukan jumlahnya. Itu hibah, semata-mata pemberian, menolong atas dasar kasih sayang, atas dasar ta'awun tolong menolong. Umpama memiliki ahli waris yang lemah, maka diberi gitu kan, untuk menolong, untuk memberikan kemudahan hal-hal yang berkaitan dengan masalah harta. Kemudian yang kedua wasiat. Wasiat ini diantaranya wasiat dari orang yang akan meninggal dunia, baik berupa ucapan atau berupa tulisan. Tentunya harus ada 2 orang saksi yang adil. Nah, tetapi wasiat tidak lebih dari sepertiga harta dalam sebuah hadis. Kemudian yang kedua, la wasiata li warisin, tidak ada wasiat kepada ahli waris, karena dengan sendirinya meskipun tidak mendapatkan wasiat, ahli waris akan mendapatkan warisan. Kemudian yang ketiga waris. Waris ini dalam hal pembagian waris tidak bisa sama rata, tapi harus sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan As-Sunnah. Manakala pembagian waris sama rata, maka sudah melanggar aturan Allah dan Rasulnya. Ada hak harta yang seharusnya milik orang lain dimakan oleh dia sendiri, maka yang terjadi kehancuran. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan kau lemparkan dirimu ke lembah kehancuran. Kemudian wala taqulu amwalakum bainakum bil batil, jangan sampai kalian makan di antara harta-harta kalian dengan cara batil. Ketika pembagian waris tidak sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, maka secara tidak langsung dia sudah memakan harta dengan cara batil. Apalagi harta anak yatim sama dengan memakan api neraka. Mungkin di antara sebagian ahli waris ada anak yatim, ketika dirampas diambil tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, berarti dia sudah memakan harta anak yatim. Sebagaimana tadi dalam surat Al-Baqarah dijelaskan bahwa orang yang makan harta anak yatim maka seolah-olah dia memakan api neraka. Oleh karenanya hendaklah ketika seseorang meninggal dunia, hendaklah secepatnya pembagian ahli waris berkumpul antar keluarga, terutama ahli waris, maka harus dibagi harta waris itu sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan As-Sunnah. Manakala tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka yang terjadi kehancuran, karena tidak akan maslahat harta dan yang seharusnya hak orang lain diambil oleh dia sendiri atau dimakan atau digunakan digunakan, tetapi ada sebagian antara harta itu milik orang lain karena tidak membagi ahli waris sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Jazakumullahu wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.